Bersedia? Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam olahraga. Jaya. Luar biasa hari ini di momentum Hari Olahraga Nasional Ornas 9 September 2021 kembali KONI Kabupaten Gunung Kidul hadir dalam sebuah nuansa olahraga karena baru saja kita melaksanakan rangkaian Hari Olahraga Nasional dan luar biasa sekali di hari ini kita bersama dengan pemangku kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dalam hal ini Bapak Kabid Pemuda Olahraga Bapak Irfan Ratnadi SOS MAP. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Inilah yang kemudian kita harapkan. Iya. Sehat. Nah, Iya, tentu saja karena sehat sekarang jadi mahal Mas Heri. iya, apalagi di saat pandemi yang masih kita rasakan sudah setahun lebih kita dalam keadaan pandemi. Iya. Dan sangat terasa ketika para pelaku insan olahraga di saat pandemi ini Bapak. Betul, Ya. 2 tahun kita ngampet ya. Iya. Hampir semua olahraga kita batasi kan. Iya, gitu. iya, iya. Ya. Gini Pak, ini sebuah momentum Ya. Hari Olahraga setelah tadi hari ini Kementerian Pemuda dan Olahraga telah meluncing satu program baru sebagai terobosan untuk menuju olahraga Indonesia yang lebih berprestasi di tingkat internasional dengan DEBON, desain baru olahraga nasional. Tapi sebelum ke situ Bapak, kita ingin mendiskusikan terlebih dahulu keadaan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Sedikit Bapak untuk bercerita kemudian apa yang sudah dilakukan Kabupaten Gunung Kidul sampai dengan tahapan saat ini. Iya. Baik, Mas Heri dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam olahraga tentunya. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini saya diundang oleh KONI Kabupaten Gunung Kidul untuk sedikit berbincang terkait dengan bagaimana keadaan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Sebagaimana kita tahu hari ini 9 September 2021 kita seluruh insan olahraga baik pembina, pelatih, atlet, praktisi bahkan seluruh pemerhati olahraga dimanapun khususnya di tanah air dan termasuk di dalamnya adalah di Gunung Kidul merayakan Hari Olahraga Nasional. Tentu saja kaitannya dengan itu saya mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional ya tahun 2021. Semoga dengan peringatan Hari Olahraga Nasional di tengah pandemi seperti ini Mas Heri Iya betul. tidak menurunkan semangat kita untuk untuk tetap bugar, berolahraga dan tentu saja berprestasi gitu ya. Ending akhirnya prestasi. Ya. Jadi gini Mas Heri, kalau tadi Mas Heri menanyakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi tadi di awal sudah sama-sama kita gaungkan, kita rasakan bersama betapa kita rindu dengan olahraga yang acap kali kita lakukan bisa setiap hari, kapanpun, dimanapun, dengan peserta berapapun itu. Iya. Tetapi 2 tahun terakhir kita sama-sama tahu negara kita baru prihatin, bahkan tidak hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia merasakan sehingga ada pembatasan-pembatasan yang memang kemudian harus diberlakukan. Nah, tentu saja ini pun juga berimbas kepada olahraga yang tadinya kita bisa meraup partisipan sedemikian rupa. Kemudian harapannya dengan berbagai partisipan yang banyak ini tentunya akan menolorkan bibit-bibit olahraga. Tapi 2 tahun terakhir memang kita harus mengendalikan diri untuk menginjak rem. Ya. Tapi apapun itu yang pasti pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tidak diam ya. Apalagi kami selaku OPD pengampu ya. Karena sesuai dengan tupoksi yang ada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini kan tugas pokoknya adalah membantu Bupati di dalam rangka menjalankan pemerintahan khususnya kemudian di bidang kepemudaan dan olahragaan. Nah, khusus di keolahragaan meskipun di masa pandemi tetap saja kita tidak kemudian berdiam diri, tidak. Hal-hal yang bisa kita lakukan tetap harus kita lakukan karena kita menyadari betul bahwa dengan olahraga ini insya Allah raga kita, sifik kita, jiwa kita akan sehat. Betul. Kalau jiwa dan raga kita sehat, imun kita akan meningkat. Kalau imun kita meningkat, insya Allah
COVID tidak akan mendekat. Ya, Kan begitu ya. Itu harapan kita Iya. di saat pandemi seperti Oleh ini. karena itu pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pun demikian. Sejak dicanangkannya atau pandemi ini kemudian mulai mewabah, kita meskipun ada pembatasan tetap kita lakukan olahraga. Kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan olahraga meskipun kemudian lingkungannya dipersempit. Biasanya kemudian ada olahraga massal, kita lakukan di lingkungan keluarga kita, sehingga dengan demikian tetap kebugaran akan tetap kita jaga. Demikian juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya menuju ke arah prestasi. Bukan berarti pandemi menghentikan semuanya, tidak. Tapi bisa dilihat 2019-2020 kami tetap menyelenggarakan event-event yang memang kemudian dipergunakan sebagai sebuah ajang untuk kemudian mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan baik oleh siswa maupun oleh masyarakat. Sehingga kompetisi pun tetap kita lakukan meskipun kemudian frekuensinya juga sangat-sangat terbatas. Nah, ini harapannya karena kita menginginkan bahwa meskipun pandemi tetapi menuju ke arah prestasi itu tetap harus kita upayakan terus. Artinya sistem pembinaan ini terus Tetap berjalan. berlanjut, Iya. Pak, ya. Iya. Ketika kemudian nih Pak, sekarang ini kan posisi PPKM Iya. sudah turun lah dari level 4 Ke sampai level ke 3. 3. Terus apakah kemudian dinas Iya. dengan berbagai macam fasilitas olahraga yang ada di daerah Kabupaten Gunung Kidul ini sudah mulai dibuka atau masih tetap sama dengan perlakuan di saat seperti PPKM di level 4? Iya. Ketika berbicara tentang leveling ya, Ya. kita alhamdulillah sudah mulai turun diakui oleh pemerintah. Di secara umum Gunung Kidul pada khususnya juga termasuk di dalamnya sekarang menjadi ranking ketiga. Ya. Level ketiga. Dan ini tentu saja kemudian berimbas ada beberapa yang tadinya diperketat kemudian agak dilonggarkan tetapi dengan prokes yang tetap harus dilakukan. Oleh karena itu seiring dengan itu kami pun dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah memulai kembali untuk kemudian membuka beberapa fasilitas olahraga yang kemudian bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi ini kita tidak boleh bereforia terlebih dahulu. Yang pasti ini masih masa percobaan ya, kita masih diuji terus. Nah, semoga levelnya semakin baik sehingga intensitas penggunaan sarana itu pun juga bisa frekuensinya lebih diperbanyak. Salah satu contohnya adalah stadion yang acap kali digunakan untuk pembinaan olahraga. Mulai beberapa minggu yang lalu kita sudah umumkan, silahkan kalau kemudian mau beraktivitas lagi menggunakan fasilitas itu, tapi dengan satu catatan tetap kita menjaga semuanya dengan protokol kesehatan. Demikian juga beberapa venue ya yang kita miliki meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Lapangan voli pasir misalnya, itu sudah efektif untuk bisa digunakan sebagai tempat latihan anak-anak. Tapi sekali lagi siapapun yang menggunakan itu harus tetap kemudian mengacu pada protokol kesehatan. Berarti kata kuncinya mengacu pada protokol Betul. kesehatan. Jadi kita buka tetapi dengan satu syarat bahwa siapapun yang akan menggunakan tolong protokol kesehatan tetap harus menjadi hal yang nomor satu. Ya. Setuju itu Pak, protokol kesehatan menjadi sebuah prioritas dalam pelaksanaan di saat seperti ini. Itu terkait dengan fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi bagian wilayah untuk pengelolaan Dinas Pendidikan saat ini. Artinya sudah mulai dibuka lah dengan kelonggaran-kelonggaran. Terus ini Pak, ketika kemudian sebelum ini kan kita sama-sama tahu lah bahwa di era baru, Bupati baru gitu kan, dengan nahkodanya Bapak Haji Sunaryanto ini kan mencanangkan sebuah dinas baru dengan fasilitas yang juga baru. Tapi sebelum ke sana nih Pak, apa yang kemudian Bapak lihat ketika kemudian satu kita sinkronkan dengan Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, di situ ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi, dan olahraga pendidikan. Dinas Pendidikan selama ini lebih fokus ke mana nih Pak? Ketika dari tiga hal, apakah ke rekreasi, pendidikan, atau ke prestasi? Ya. Jadi begini, kalau kita melihat dari apa yang harus diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, khususnya menyikapi olahraga ini, memang betul. Jadi kan dibagi menjadi tiga olahraga itu, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Nah, kita sementara sebenarnya tiga-tiganya berjalan semuanya, tetapi keseimbangan terhadap satu dengan yang lain memang masih perlu kemudian diupayakan. Salah satu contoh yang memang kita sudah lakukan ketika berbicara tentang olahraga pendidikan. Kita semua tahu kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
siswa-siswa kita mulai dari SD, SMP, bahkan SMA dan sederajat itu kita berikan fasilitasi di dalam rangka melaksanakan itu semua. Iya. Tentu saja ini terkait dengan keinginan kita untuk mempersiapkan atlet yang berprestasi pada di kemudian hari. Sehingga seperti hanya OSN, Popda itu tetap kita lakukan, termasuk tahun 2020 terakhir kemarin, 2021 bahkan juga sudah kita laksanakan pada saat itu. Bulan Februari yang lalu kita sudah melaksanakan itu. Dan alhamdulillah atas izin dari gugus Covid dengan berbagai macam persyaratan yang harus kita penuhi, itu bisa berjalan. Ini yang terkait dengan prestasi. Karena apa? Karena kita juga tidak menginginkan itu stuck. Ya, karena waktu kan terus tetap berjalan Mas Heri. Iya, betul. Jadi regenerasi terhadap atlet-atlet yang sekarang sudah mulai menapak pada tingkat regional, nasional bahkan internasional kan pada saatnya mereka akan expired ya. Akan habis masa waktunya. Kalau kemudian tidak disiapkan dengan kaderisasi yang baik, saya pikir juga akan kecipuan juga kita untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu tetap kita lakukan. Kemudian kalau berbicara tentang olahraga prestasi, kami sangat bersyukur dengan partner KONI Kabupaten Gunung Kidul yang sekarang sudah mulai bisa berlari. Harus berlari. Ini sudah menjadi satu tuntutan ya. Kalau kita berbicara tentang prestasi, tentu saja kata kuncinya adalah bagaimana konsistensi yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya kita bersyukur punya KONI yang sedemikian aktif, kemudian sedemikian bersinergi, sehingga saya bermimpi betul 2-3 tahun yang akan datang Gunung Kidul akan bisa mengimbangi dari daerah yang lain. Karena pembinaan olahraga tidak bisa instan. Nah betul, itu butuh satu proses. Dan saya meyakini dengan KONI yang ada sekarang, insya Allah nanti akan berimbas pada cabang olahraga yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Bisa dibayangkan kalau kita akan, kalau tidak salah 42 cabang olahraga ya yang sudah masuk. Bahkan ada kecenderungan nanti akan tambah lagi. Ini menandakan bahwa antusiasme masyarakat Gunung Kidul terhadap olahraga prestasi ini memang sudah mulai merangkak naik gitu. Nah, harapannya kemudian kita tentu saja sadar itu semua tidak mungkin akan bisa kita raih ketika kemudian tidak ada konsistensi, tidak ada kemudian satu semangat yang sama di dalam rangka menuju ke arah itu semua. Saya melihat KONI Kabupaten Gunung Kidul sudah cukup memberikan arti terkait dengan pembinaan olahraga ini, demikian juga cabang olahraganya, dan itu satu keniscayaan yang memang kemudian harus dilakukan, karena tanpa itu saya yakin kita tidak akan mampu untuk kemudian mengimbangi yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur. Nah, kemudian yang terkait dengan olahraga rekreasi, tentu saja kita berharap, saya informasikan sekalian Mas Heri, tahun 2022 insya Allah kita akan sudah membentuk KORMI. Iya, Komite Olahraga Masyarakat. Ya, yang dulu Formi. Ya, kemarin kita sudah melakukan komunikasi dengan pengurus KORMI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang salah satu kabupaten yang belum memiliki KORMI hanya di Gunung Kidul. Yang lain sudah. Yang belum ada. Ya, alhamdulillah kemarin kita sempat berkomunikasi. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang ini tidak lama lagi kita akan segera bentuk. Karena itu juga melibatkan para pejabat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Saya yakin itu nanti akan segera bisa terbentuk. Nah, dengan demikian nanti kan ada pilah. Ketika berbicara tentang olahraga prestasi berarti ranahnya KONI. Tetapi kalau kemudian berbicara tentang olahraga rekreasi itu biarlah nanti menjadi urusan dari KORMI yang sebentar lagi nanti akan memasyarakatkan dulu baru kemudian berprestasi. Betul gitu. Ya. KORMI. Nah, terus ketika kita kaitkan nih Pak, dinas itu kan punya program yang di daerah lain nggak ada kan di daerah Jakarta, PLPD. Nah, muara akhir Pak, ketika kemudian sebuah prioritas program PLPD itu lebih disiapkan untuk kepentingan dinas di dalam Popda atau kepentingan daerah di dalam Porda? Saya pikir satu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi tidak mungkin kita kemudian memisahkan apakah ini kepentingannya dinas atau kepentingan olahraga prestasi secara umum di Kabupaten Gunung Kidul. Karena itu sangat saling berkaitan ya. Tidak mungkin kemudian kita menyiapkan seorang yang kemudian mampu berprestasi ketika kemudian tidak diawali dari bangku sekolah.
tidak mungkin KONI Kabupaten Gunung Kidul akan nemu begitu saja atlet yang tanpa dibina dari Betul. sejak awal. Ya. Oleh karena itu, Dari usia dini. iya, itu sesuatu yang memang berkesinambungan dan memang kemudian itu yang menjadi harapan kita bersama. Jadi kalau berbicara terkait dengan mempersiapkan olahraga yang berpotensi untuk berprestasi, tentu saja kemudian kita lewat Popda. Karena dari situlah kemudian usia bisa bisa diketahui. Karena di dalam persyaratan Porda misalnya, itu kan tetap usia tetap akan selalu dipantau dan dibatasi. Dari awal itulah kalau kemudian di SMP mereka berprestasi, kemudian masuk di database-nya KONI, kemudian nanti dikawal sampai dengan tingkat SLTA, kemudian di tingkat SLTA masih bisa dikawal lagi, insya Allah itu beruntun mereka akan tersiapkan dengan baik. Karena saya yakin anak-anak yang sudah berprestasi itu kemudian adrenalin untuk kemudian berprestasi di tingkat yang lebih atas itu mesti akan ada. Ya, itu lebih tinggi dan mereka tertantang. Ya, itu. Artinya seharusnya PPLPD ini para atlet Pak para atletnya ini menjadi sebuah ending akhirnya database yang kemudian mampu diolah oleh klub, kemudian cabang, pengkap, pada akhirnya kan di KONI. Seperti apa kemudian proses untuk pembinaan, kemudian seleksi dan evaluasi. Pada akhirnya ending akhir lagi adalah terkait dengan prestasi. Betul. Kepentingan untuk Porda. Nah, Porda memang ketika di proses, kalau ini yang kami lihat Porda ketika di proses persiapan banyak kemudian orang belum tertarik untuk mengamati apalagi mengevaluasi. Tetapi baru kemudian pada tahapan akhir hasil itu kan baru orang berbondong-bondong untuk mengoreksi, mengevaluasi. Apa yang kemudian Bapak lihat sampai dengan saat ini, entah dari sisi kebijakan atau dari sisi pembinaan yang masih kurang dalam mempersiapkan Porda? Saya pikir kalau secara program hampir semuanya sudah mengakui program itu ada, ya. Kenapa kemudian Disdikpora ini memiliki satu kegiatan yang otomatis muaranya dari program? Ini karena semua sudah mengetahui dan semua sudah menyetujui. Akhirnya muncullah mata anggaran untuk itu. Tetapi yang kemudian memang harus diperkuat adalah sinergitas di antara mereka. Pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Bupati beserta seluruh perangkatnya, kemudian termasuk DPRD Kabupaten Gunung Kidul selaku legislator yang kemudian menganggarkan terkait dengan itu. Ini tentu saja kemudian harus bersinergi secara kuat gitu, sehingga berkesinambungan tetap dilaksanakan dan semua dalam koridor bahwa untuk menuju ke arah prestasi yang lebih baik. Tanpa begitu saya pikir nanti kalau parsial kemudian kemudian ini kan urusannya Pemkab, ini kan urusan DPR. Saya pikir tidak seperti itu. Jadi semua antara mengambil kebijakan, pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya KONI, termasuk di dalamnya adalah masing-masing Pemkab, termasuk di dalamnya kalau kemudian kita jauh lebih ke bawah lagi adalah masing-masing basis anak-anak kita yang pembinaannya berada di sana. Salah satu contohnya adalah sekolah. Itu. Sehingga satu sama lain harus mengkaitkan diri dan mensinergikan diri di dalam rangka menuju ke arah itu semua. Tanpa begitu saya pikir kita tidak akan bisa mampu bergerak dari yang sekarang. Dari sisi regulasi mungkin Pak, perlukah semacam naungan lebih spesifik semacam perda keolahragaan gitu? Pasti itu menuju ke arah sana. Tetapi tanpa menunggu itu pun sebenarnya kita bisa mampu dan bisa mempunyai kekuatan untuk melaksanakan itu semua. Sepanjang sepanjang komitmen itu benar-benar bisa kita jalankan secara bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Saya yakin itu memang menjadi satu hal yang surprise ketika kemudian pada saatnya nanti kita sama-sama memiliki sebuah peraturan daerah tentang keolahragaan. Tetapi proses itu kan masih cukup waktu ya. Pertama dinas memang baru terbentuk, ya. Insya Allah nanti 2022 mungkin akan bisa action. Kemudian nanti di dalam perjalanannya kita tahu bahwa membuat sebuah peraturan daerah memang bukan satu hal yang sederhana, ya. Tetapi saya yakin dengan satu komitmen yang sama, insya Allah itu nanti akan bisa kita lakukan dan kita raih secara bersama-sama. Komitmen Pak ya. Iya. Kata kuncinya komitmen. Iya. Komitmen ini lebih dominan kepada eksekutif, dalam hal ini Bupati yang mempunyai regulasi, termasuk kemarin yang mencanangkan terkait dinas baru pemuda olahraga. Walaupun di proses perjalanannya kita paham betul lah
banyak kemudian teman-teman kita yang ada di tingkat legislatif belum semua kemudian sepaham Iya. dengan hal itu. Iya. Adakah nanti kendala ke depan? Saya pikir setiap apapun yang nanti kita lakukan untuk arah yang lebih baik pasti ada kendala. Hanya kemudian tinggal bagaimana kita menyikapi kendala itu. Saya yakin semuanya sebenarnya mendukung. Kalau kemarin sedikit ada perbedaan mungkin dengan berbagai pertimbangan yang masing-masing mempunyai satu argumen yang kuat lah untuk menuju ke arah itu. Saya tidak yakin kalau kemudian semuanya kemudian menolak, tidak. Ya. Hanya kemudian ada yang menginginkan untuk menunda dulu gitu. Mungkin pertimbangannya karena mungkin situasi dan kondisi yang Di saat masih pandemi. seperti itu ya kita. Di saat Karena gerakan Gunung iya, Kidul juga masih betul. Karena sangat sulit. memang membentuk satu OPD baru bukan satu hal yang mudah dan konsekuensinya memang cukup besar ya. Sehingga mungkin dari sisi pertimbangan itu mana ada beberapa yang kemudian menginginkan untuk menunda dulu. Meskipun pada akhirnya saya yakin semuanya pada saatnya nanti akan mendukung kita. Karena apa? Karena demi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Ya, Itu. sangat menyenangkan Pak ketika kemudian mendengar komitmen itu hal itu. Tapi dengan pengalaman Bapak selama ini Ya. di tingkat eksekutif dari berbagai dinas ke dinas sampai kemudian saat ini di Dinas Pemuda dan Olahraga, Ya. tantangan terbesar ketika dinas ini nanti 2022 ini sudah mulai Ya. dioperasialkan. Ya. Saya pasti bahwa salah satu tantangan yang paling berat harus kita hadapi dan semuanya harus kita persiapkan secara bersama-sama, kemudian secara bersinergi seperti yang kita sebut tadi, adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama mampu menunjukkan prestasi di tingkat Porda. Itu menjadi salah satu indikator Prestasi Porda. prestasi Porda. Jadi prestasi Porda, kalau kemarin kemudian kita masih terkungkung di posisi yang kelima atau juru kunci, tentu saja kita berharap ya dengan sinergitas yang kita bangun sedemikian, dengan komitmen yang sama-sama kita jalankan, insya Allah itu nanti akan bisa meraih pada posisi yang lebih baik. Jadi tidak lagi di juru kunci, kita berharap bahwa ke depan nanti kita paling tidaklah meningkat 4, 3 gitu, syukur 2 dan 1 ini. Berarti dengan dinas baru kemudian publik akan melihat dan berharap di tahun 2022 besok Iya. pada Porda prestasi lebih baik ya Pak ya. Pasti. Jadi itu Walaupun yang, ini baru diketok dinas Betul. itu di akhir Betul. ini kan. Saya bisa optimis begitu kan apa? Melihat kalau kita lihat ya, teman-teman kita di masing-masing pengkap ini kan kalau secara prestasi kita melihat banyak yang kemarin di Porda sebelumnya sudah mulai perak, perunggu yang angkanya cukup tinggi. Dan ini kan potensi, tinggal ngejot sedikit lagi kemudian nanti bisa memperoleh apa yang kita inginkan bersama-sama. Nah, untuk proses genjotnya tadi Pak, Ya. itu lebih dominan faktor SDM pelatih atau faktor sarana dan prasarana? Dua-duanya, tetapi yang paling bisa dirasakan memang diakui atau tidak, sarpras olahraga di Gunung Kidul memang belum memadai. Memadai. Ya, masih apa adanya. Dan saya bermimpi betul, baru dengan menggunakan masih apa adanya saja kita sudah mampu berprestasi. Ya. Apalagi nanti kemudian fasilitas itu segera terwujud, impian kita bisa ada, sport center bisa terbangun, insya Allah intensitas dari kegiatan-kegiatan olahraga yang menuju ke arah prestasi itu saya yakin itu nanti dengan sendirinya nanti akan bisa mengekor. Berarti ketika sarana prasarana fasilitas ini menjadi satu persoalan yang belum Ya. memadai, dinas baru 2022 mulai saat ini Ya. tahun 2021 sudahkah itu kemudian menjadi sebuah skala prioritas untuk pemenuhan fasilitas olahraga? Iya. Jadi mulai tahun 2019 kami sudah bersama-sama dengan Bapeda dan beberapa stakeholder termasuk di dalamnya KONI Ya. memperjuangkan terhadap terwujudnya sport center. Sport center. Bahkan master plan-nya sudah jadi. Hmm. Tetapi kemudian karena sesuatu dan lain hal ini nampaknya agak tertunda. Tetapi kami pun juga tidak terdiam sampai di situ. Ya. Jadi kita kemudian membuat sebuah nota dinas pada saat itu yang kita tujukan pada para pengambil kebijakan bahwa seandainya kemudian sport center itu karena terkendala sesuatu dan lain hal belum bisa terbangun, maka kemudian kami mengusulkan beberapa venue yang memang
pantas dan masuk ketika kemudian digunakan sebagai sebuah venue meskipun standarnya minimalis, itu kemudian harus dibenahi. Ya, kita tahu 2022 kita sudah mulai Porda di Sleman. Mau tidak mau itu venue harus mulai dibenahi dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Itu. Kemudian kalau kemudian berbicara ke yang lebih jauh lagi 2024, itu kita jadi tuan rumah Porda DIY. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimanapun caranya bahwa setiap pertandingan yang diselenggarakan oleh Porda setidak-tidaknya 80-90% harus bisa bertanding di Kabupaten main di Gunung Kidul. Iya. Berarti mulai sekarang dinas ini proses penataan. Betul. Iya. Jadi stadion. Ya, stadion. Ini sudah kita mulai, tribunnya kita buka karena kita masih berkeyakinan Sampul adalah primadona. Ya. Karena ketika nanti dipakai pembukaan stadionnya masih kayak begitu, nampak-nampaknya kita juga akan malu dengan sendirinya. Betul. Kemudian yang kedua ada beberapa venue yang bisa kemudian kita sempurnakan. Bola voli pasir. Bola yang voli kita, pasir ya, belakang Pemda. ya, tidak semua kabupaten punya loh itu kan. Kita sudah mempunyai, tinggal penyempurnaan. Lapangan tenis yang ada di Sewokoprojo, kalau kita lihat standar itu, Iya. tinggal pembenahan saja, kemudian insya Allah dengan pembenahan sedikit itu nanti akan bisa secara minimalis memenuhi terhadap kriteria venue yang digunakan. Gor olahraga yang sekarang jadi gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Itu secara konstruksi jelas sangat-sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat venue pertandingan. Satu contoh misal badminton. Karena badminton salah satu persyaratannya harus bertribun. Basket, bola basket, volleyball indoor. Ya. Itu saya yakin kalau kemudian sedikit dibenahi menyesuaikan dengan standar minimal, insya Allah bisa kita lakukan. Belum lagi kemudian tempat-tempat lain yang kemudian bisa kita persiapkan jauh sebelumnya supaya itu memenuhi standar minimal untuk kemudian bisa digunakan sebagai venue. Termasuk juga Kodim Lenang Baru kan. Nah, termasuk salah satunya itu. Inilah yang kemudian sudah dilakukan oleh dinas dalam hal ini untuk menata Porda di tahun 2022. Iya. Kalau Pak secara spesifik Ya. dengan dinas baru ke depan 2022, adakah amanat perintah bupati khusus terkait dengan mungkin fasilitas atau keinginan beliau? Yang pasti saya melihat dari niatan beliau membentuk satu dinas baru sudah dipikirkan masak-masak, artinya terkait dengan konsekuensi yang harus disediakan. Kalau melihat lahan Gunung Kidul masih cukup, ya, kemudian melihat potensinya Gunung Kidul juga masih, alhamdulillah SDM-nya juga masih, kita lihat semualah Gunung Kidul tuh orangnya orang ulet, gitu ya. Ulet terbiasa dengan pegunungan. Iya, gitu. Kemudian saya yakin beliau sudah mencanangkan, sudah ada planning yang lebih matang terkait dengan itu, dan saya yakin itu nanti akan bisa ditata dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Ada nggak skala prioritas Pak yang ingin dibangun beliau? Saya pikir sport center menjadi Sport center. Iya, sport center itu menjadi isu yang saat ini tengah digulirkan terus. Artinya apa? Ketika kemudian kemarin sudah kita susun sebuah master plan, ternyata kemudian ada wacana-wacana baru, dan wacana itu pun masih di dalam satu koridor bagaimana mewujudkan impian dari masyarakat olahraga di Gunung Kidul. Termasuk pendanaan Pak ya? Ya pasti. Kalau kita lihat kan hubungan beliau dengan berbagai jejaring yang memang sudah ada sebelum beliau menjabat, saya yakin itu nanti akan mampu untuk kemudian mewujudkan impian kita bersama. Jejaring bupati. Berarti idealnya sport center itu memang tidak dibiayai oleh anggaran daerah Gunung Kidul, mungkin seperti itu Pak? Bukan. Jadi melibatkan beberapa stakeholder di luar yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk mempercepat terwujudnya itu. Saya yakin modal pertamanya memang harus pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, karena itu sebagai bukti bahwa niatan itu kuat yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Itu kalau kita lihat persiapan dan orientasi dengan dinas baru dan harapan baru untuk olahraga prestasi di Kabupaten Gunung Kidul. Terus kemudian kalau kita kaitkan ya Pak dengan tadi pemerintah melalui Kemenpora meluncing satu program desain baru olahraga nasional DEBON. Kita lihat di situ ada 14 olahraga yang akan diunggulkan Indonesia di kancah internasional
ending akhirnya di Olimpiade. Ya. Nah, ideal nggak ketika kemudian itu kita sesuaikan di Kabupaten Gunung Kidul, atau mungkin justru Gunung Kidul lebih dari 14 cabang unggulan, atau seperti apa Pak? Jadi begini, kalau kita melihat itu sebenarnya kan peluang ya. Ya, Tergantung bagaimana kecermatan kita untuk kemudian melihat peluang itu. Tetapi yang pasti bahwa Gunung Kidul menjadi salah satu sasaran tembak juga ketika berbicara tentang unggulan. Karena sebagaimana program sebelumnya, kementerian kan sudah kemudian memberikan keleluasaan bagi tiap-tiap kabupaten kota untuk kemudian menetapkan cabang-cabang unggulan. Ya, kalau tidak salah kan beberapa tahun yang lalu kan sudah kita sama-sama sepakati. Salah satu yang menjadi prioritas yang di kita adalah atletik, ya. Karena atletik ini ternyata penyumbang terbesar ya di baik di regional, nasional maupun internasional ya. Dan Gunung Kidul menjadi salah satu sasaran tembak karena demografinya ya, geografinya juga. Ini sangat-sangat menguntungkan dan sangat-sangat berpotensi untuk pengembangan olahraga itu. Olahraga fisik. Iya, saya yakin dengan berkembangnya waktu itu nanti tuntutan mesti kemudian akan meningkat. Kalau sekarang mungkin baru jalan cepat atau atletik, mungkin nanti di suatu saat yang lain dengan bukti yang sudah kita kantongi, bukan tidak mungkin kemudian kita juga akan mampu kemudian menyediakan pundi-pundi bagi olahraga yang berprestasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Saya pikir itu satu atletik yang dianggap kemudian relevan dengan daerah. Iya. Yang ya pada akhirnya kita lihatlah kemarin saat pamitan, atlet salah Gunung satu Kidul yang memperkuat DIY di ajang PON juga ada atletik. Jalan cepat. Kemudian ada taekwondo. Kemudian ada panahan. Kemudian ada juga balap motor, Pak ya. Balap motor ini sesuatu yang menarik bagi saya, Pak. Karena ternyata juga di tingkat daerah ini kan belum ada pengkap. Terus sementara kemarin ini kan ada rencana terkait dengan fasilitas sirkuit motor. Tapi pada akhirnya kita lihat sendirilah tidak jadi. Untuk dinas sendiri Pak, apa yang dilihat? Jadi ketika balap motor kemudian kita kaitkan dengan kepemudaan. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kaum milenial itu ternyata sudah menentukan pilihannya. Salah satunya balap motor itu ternyata menjadi tren di Kabupaten Gunung Kidul, dan kita tahu potensi di Gunung Kidul sangat-sangat ada itu ya. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian beberapa waktu yang lalu sempat muncul adanya sebuah wacana untuk membangun sebuah sirkuit. Meskipun kemudian sekarang dialihkan, tetapi saya yakin pertimbangannya sangat-sangat matang, dan saya punya keyakinan juga kalau kemudian teman-teman kaum milenial itu bisa mampu mewujudkan prestasinya di tingkat daerah, di tingkat nasional, bukan tidak mungkin itu kemudian akan kita hidupkan kembali untuk kita upayakan ya, memiliki sebuah sarana olahraga khususnya balap motor untuk di Kabupaten Gunung Kidul. Saya yakin itu, dan kita tahu potensi Gunung Kidul memang luar biasa terkait dengan itu. Atlet PON DIY 2 diantaranya perwakilan dari Gunung Kidul. Tiap generasi pasti ada. Atlet balap motor di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga pada akhirnya harapannya kan pada akhirnya ada fasilitas publik terkait dengan lintasan sepeda motor, Pak. Yang diharapkan. Jadi skala prioritas nanti akan menjadi salah satu penentu. Jadi apakah itu kemudian prioritas utama atau prioritas kedua, ketiga, tentu saja ini mesti akan menjadi salah satu pertimbangan kemudian mana yang didahulukan. Tapi setidak-tidaknya dengan sport center muncul, insya Allah nanti akan kerinduan terhadap itu sedikit terobati. Nanti skala prioritasnya ini sport center, Pak ya? Pasti sport center. Sport center ya. Kita sudah, masyarakat sudah mengelulukan itu. Kalau kita kaitkan dengan olahraga rekreasi, Pak. Fasilitas yang ada di Gunung Kidul menunjangkan hal itu untuk olahraga rekreasi, sehingga pada akhirnya sebagai bagian dari canangan dari pemerintah untuk sport tourism ya. Betul, sport tourism. Iya. Jadi Gunung Kidul sangat berpotensi untuk itu, dan kita sudah memiliki fasilitas itu. Tinggal kemudian bagaimana cara kita manfaatkan ya.
kita pernah menyelenggarakan voli pantai di tingkat dunia. Nah, Ya, itu menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa. kenapa itu nggak dilanjutkan Pak? Padahal kayak ikon betul itu untuk Iya. gitu loh. Jadi kemarin begini, kita sudah mencanangkan dan merencanakan untuk melaksanakan sirkuit tingkat nasional. Tetapi keburu kemudian pandemi masuk. Otomatis ini menjadi satu hal yang kemudian harus berakibat penundaan terkait dengan itu. Bahkan terakhir dari Kemenpora sudah menawarkan kepada kita pun juga sudah berusaha membuat sebuah proposal gitu, sirkuit nasional voli pasir ataupun voli pantai. Tetapi ternyata sekali lagi perpanjangan PPKM ini menjadi sebuah kendala untuk kemudian itu belum bisa terlaksana di tahun 2021 ini. 2022 kami sudah memulai untuk kemudian memasukkan lagi program kegiatan itu. Semoga sekali lagi PPKM ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti semula. Ya, sehingga apapun yang kemudian sudah menjadi impian kita, menjadi apa yang sudah kita rencanakan, insya Allah nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Menarik Pak, ketika kemudian potensi yang ada di Gunung Kidul dengan juga salah satu misi beliau Bupati Gunung Kidul agar kemudian daerah Gunung Kidul dari sisi pariwisata, olahraga menjadi bagian untuk menyokong promosi pariwisata. Iya, pasti saya yakin dengan kondisi alam yang begitu indah di Kabupaten Gunung Kidul, begitu menantang, itu begitu menarik, itu begitu indah, itu saya yakin hampir semua orang di belahan dunia ini setelah melihat promosi yang sudah digencarkan oleh pariwisata, semua akan tertarik ke arah sana. Kita punya voli pantai sepanjang, kita punya pantai Siung di mana ada panjat tebing. Kita punya agenda LCC dulu, balap sepeda yang diikuti juga oleh beberapa negara tetangga kita, dan mereka membawa kesan sekaligus menyampaikan bahwa memang benar-benar di Gunung Kidul itu satu hal yang luar biasa. Buktinya apa? 3 tahun berturut-turut mereka tidak pernah kemudian absen di dalam rangka mengikuti kegiatan yang kita selenggarakan. Ini membuktikan bahwa memang benar-benar menantang di Kabupaten Gunung Kidul. Selain kemudian geografisnya yang naik turun, tapi pandang alam yang ada di sekitar yang dilalui ini pun juga menjadi satu daya tarik tersendiri. Ketika ini Bapak kan sering komunikasi secara kedinasan dengan OPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian publik merasakan betul lah potensi yang ada di Gunung Kidul. Tapi kalau kita kemudian kaitkan dengan olahraga prestasi, dengan kita bandingkan dengan olahraga rekreasi yang pada akhirnya untuk menunjang spot tourism tadi Pak. Ya. Adakah frame yang sama Pak antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga saat ini dan besok Dinas Pemuda Olahraga dengan dinas-dinas yang lain yang saat ini atau dulu-dulunya sering mengadakan event-event di tingkat baik nasional maupun internasional terkait dengan olahraga, sehingga pada akhirnya OPD itu frame-nya sama atau belum ketika ingin mengangkat olahraganya itu prestasi dulu atau kemudian terkenal dulu melalui potensi yang ada. Ya, saya pikir itu beriringan, jadi semacam simbiosis mutualisme yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing berefek ya. Saya yakin dengan potensi yang ada pada kita, baik sumber daya manusia, kemudian OPD yang kemudian komitmennya juga sudah mulai nampak sinerginya semakin kental gitu ya. Itu saya yakin itu nanti akan mampu kita lakukan semua. Dan ketika berbicara tentang olahraga yang sifatnya sport tourism, jangan lupa bahwa di dalam sport tourism itu pun juga kemudian mengandung sebuah prestasi yang kemudian bisa kita incar. Saya yakin dengan demikian itu pembinaan olahraga yang sejak dini kemudian sudah kita upayakan akan kita munculkan di sana. Itu pasti ya. Dari sekian berarti harapannya di semua event olahraga sport tourism itu ada keterlibatan masyarakat Gunung Kidul. Pasti karena itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Kita bisa menyelenggarakan satu event kegiatan olahraga, apakah itu prestasi apa rekreasi, tetap keterlibatan masyarakat harus dilakukan itu karena kita berlokasi di mana masyarakat itu ada ya. Satu contoh misal kalau kita mau menyelenggarakan event voli pantai misalnya,
itu tidak mungkin kemudian kita berdiri sendiri, mesti kita gandeng Pengkap. Pemkab, kemudian kita gandeng Pok Darwis, otomatis kalau Pok Darwis mesti Dinas Pariwisata terlibat. Kelancaran terkait dengan akomodasinya tentu Dinas Perhubungan. Kelancaran terkait dengan fasilitasi yang lain termasuk dinas yang lain. Termasuk di situ karena mesti harus disuguhkan seni juga, Dinas Kebudayaan memang kemudian harus melibatkan diri dan dilibatkan itu. Jadi semua OPD seharusnya harus kemudian mempunyai pandangan yang sama ketika ingin meningkatkan olahraga sebagai sport tourism. Di sisi lain juga dampaknya pada akhirnya semua efek dari kegiatan itu pada olahraga prestasi. Betul. Memungkinkan atau tidak, Pak? Ya. Masing-masing OPD itu menjadi bapak asuh di masing-masing pengkap atlet mungkin, karena selama ini yang dirasakan oleh para atlet belum ada partisipasi lebih dari masing-masing OPD. Selama ini kan kelihatannya link sektor yang ada itu kan hanya di Dinas Pendidikan terkait dengan hal itu. Iya. Ini sebenarnya seni saja ya. Jadi saya yakin kita bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi masing-masing kepala OPD kemudian diarahkan untuk menjadi sebuah bapak angkat. Meskipun kita harus menyadari betul bahwa ketika kemudian kita nobatkan mereka menjadi bapak angkat, belum tentu kemudian identik dengan pembiayaan. Minimal kan kebijakan. Paling tidak paling tidak dari sisi menggerakkan, dari sisi kebijakan itu akan bisa mengarah kepada satu hal yang kemudian menjadi satu kegiatan yang kolektif kolegial yang bersama-sama itu. Karena gini, Pak, saya sering kemudian diskusi dengan para senior. Saya kan di luar raga sepak bola kan, Pak. Senior kami kan banyak. Ketika dia memperkuat klub daerah Persik, dia kemudian direkrut menjadi bagian dari saat ini ASN. Kemudian saat ini ketika kita bandingkan juga masih sangat sedikit ruang untuk mengapresiasi para atlet kita. Tidak usah ASN kan, Pak, mungkin di tenaga harian lepas atau bahkan juga minimal kemudian di BUMD Gunung Kidul. Jadi kalau kita melihat, kita kan pernah berjuang bersama dari KONI dan Dikpora 2 tahun yang lalu, tahun 2019, ketika kemudian mencoba untuk mengangkat isu itu, dan alhamdulillah ternyata gayung bersambut. Pemerintah kabupaten pun juga dengan berbagai macam upaya bisa memfasilitasi itu, dan terbukti pada tahun berikutnya ada satu klausul khusus yang memang kemudian diperuntukkan bagi anak-anak kita yang berprestasi. Itu satu hal yang sebenarnya sudah luar biasa, dan ini masih tetap akan terus kita lakukan. Bahkan kalau kemudian nanti pada saatnya ada pertumbuhan industri baru, bukan tidak mungkin kemudian masing-masing industri yang ada di Kabupaten Gunung Kidul bisa kemudian menjadi bapak asuh ataupun apapun namanya lah itu, kemudian untuk bisa turut mengembangkan dan memfasilitasi dari atlet yang kita miliki. Saya pikir itu satu hal yang sangat-sangat bisa dilakukan dan peluangnya ada. Termasuk di dinas besok yang baru, Pak ya? Ya, pasti. Apa sudah kemudian punya sebuah konsep kira-kira untuk SDM yang ada? Jadi kami belum bisa berbicara jauh terkait dengan itu. Karena posisi kami sekarang masih ada di bidang. Tapi sudah merencanakan kan, Pak? Untuk tahun 2022. Jadi kami sudah coba berusaha untuk membuat sebuah analisis terkait dengan bagaimana sebenarnya Dinas Pemuda dan Olahraga ini, siapa yang harus ada di sana. Kriteria-kriteria itu sudah kita berikan kepada para pemangku kepentingan. Ya, kita memang menyusun secara ideal ya. Perkara nanti terpenuhi atau tidak mestinya di dalam perjalanan nanti akan kita lihat bersama-sama. Tapi setidak-tidaknya memang betul apa yang Pimpinan sampaikan. Satu idealisme memang harus kita bangun sejak awal gitu. Nah, kita berharap memang kemudian apa yang kemudian sudah kita berikan masukan kepada para pengambil kebijakan ini moga-moga nanti bisa terwujud, sehingga begitu dinas itu terbentuk benar-benar ada orang-orang yang berkompeten yang kemudian ada di sana. Dinas baru menarik, Pak, ini kemudian saya kembangkan sedikit. Berkompeten seperti apa sih, Pak, menurut pandangan Bapak yang memang layak dan pas menjadi nahkoda dinas baru besok? Ini kan harapan publik akan tertuju di sana. Ya, tentunya karena berbicara tentang pemuda dan olahraga, tentu saja kemudian siapapun yang kemudian nanti duduk di sana, setidak-tidaknya
itu ya tahulah tentang pemuda, tahulah tentang olahraga. Harus punya background organisasi kepemudaan atau cabang olahraga gitu Pak ya. Belum tentu harus begitu. Belum tentu harus begitu, tapi paling tidak di dalam apa salah satu materi yang kemudian nanti digunakan sebagai bahan untuk fit and proper test katakanlah, itu adalah menyentuh ke arah-arah itu sehingga bisa diketahui sejauh mana sebenarnya sih komitmen mereka terhadap itu. Leading sector juga yang menentukan bupati kan Pak ya. Ya Kalau kan? itu Layaknya Pak, idealnya di dalam proses penempatan jabatan di masing-masing OPD kan kita sering mendengar ada istilah lelang jabatan gitu Pak. Ya. Ada yang kemudian sifatnya tunjukkan. Kalau dengan dinas baru ini Pak, idealnya lelang jabatan atau tunjukkan Pak. Kalau melihat dari posisi yang sekarang Ya. kan kosong ya. Mm-mm. Berarti kalau kosong berarti memang lelang ya. Ya. Ketentuannya lelang. Bagaimana dinas yang lain juga ada pariwisata, PUPR yang sekarang masih kosong. Ya, bagi yang kosong-kosong seperti itu tentu saja kemudian dilakukan lelang ya. Pasti itu. Ya, berarti besok kita berbondong-bondong membuat sebuah rekomendasi kan itu. Layaknya yang bisa masuk menjadi dinas kepala dinas pemuda dan olahraga. 1 2 3 di situ ada klausal pernah menjadi bagian olahraga kemudaan. Pernah menjadi Itu mungkin sifatnya masukan ya. Iya. Sifatnya Itu kan masukan. perlu Pak kan? Iya. Karena kita yang sering bergabung dengan pelaku-pelaku olahraga kemudaan. Iya. Pertanyaan Pak, boleh dijawab atau tidak? Bapak siap menjadi kepala dinas pemuda olahraga? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Saya sebenarnya sebagai ASN dimanapun siap, dimanapun siap. Tapi yang perlu diketahui 2 tahun lagi saya sudah purna tugas. 2023. 2023. Iya, purna tugas. Jadi Akhir kan Pak? iya. Akhir kan? Iya. Ya masih 2 tahun lagi kan. Itu. Baik, terima kasih sekali tidak terasa perbincangan kita dengan Bapak Kabid Pemuda dan Olahraga terkait dengan pola pembinaan dan juga keadaan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul mengambil momentum Hari Olahraga Nasional. Dan terakhir Bapak, mungkin di momentum Hari Olahraga Nasional ini ada hal khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Oke, jadi terima kasih Mas Heri. Ternyata sudah mau berakhir ya, nggak terasa. Ya terasa. Ada satu hal penting yang kemudian perlu kita sampaikan, dan ini tidak hanya kepada kami yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KONI, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Jadi kalau berbicara terkait dengan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, ini tentunya basisnya adalah partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu kita berharap nanti ada Dinas Pemuda dan Olahraga, partisipasi itu kemudian kita tingkatkan. Caranya bagaimana? Bagi orang tua, wali, murid yang sekarang ada di tingkat SD, tingkat SMP, SLTA, ketika tahu putra-putrinya ini ternyata memiliki bakat, langsung masukkan saja, berikan kepercayaan kepada masing-masing Pemkab untuk kemudian membina. Itu menjadi salah satu bentuk partisipasi yang sangat luar biasa. Karena prestasi itu akan bisa dicapai ketika kemudian dibina. Dibina dalam waktu yang cukup, kemudian konsisten dalam menjalankan, insya Allah itu nanti akan tercapai. Dari Gunung Kidul untuk Indonesia, dari Gunung Kidul untuk dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Yang kedua, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini Mas Heri, tetap jangan kemudian lengah untuk tidak bergerak. Kalau dulu orang-orang dulu mengatakan gerak badan, kalau sekarang olahraga. Olahraga menjadi satu hal yang penting di dalam rangka kita meningkatkan imunitas kita. Insya Allah dengan imunitas yang kita miliki meningkat, COVID apapun penyakit tidak akan mendekat pada kita sekalian. Betul. Itu yang kedua. Yang terakhir, yakinlah bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan mendorong kemudian memfasilitasi terhadap putra-putri Bapak dan Ibu sekalian yang kemudian mampu menunjukkan prestasi di bidang olahraga. Saya yakin itu. Karena itu selamat berpartisipasi, tidak ada prestasi yang diraih tanpa usaha keras. Itu Mas Heri. Luar biasa. Terima kasih Pak Irfan Ratnadi SOS MAP. Diskusi kita di hari ini mengambil momentum Hari Olahraga Nasional.
Yakinlah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul akan mengapresiasi prestasi putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan prestasi tidak hanya kemudian di bidang akademik, tapi di luar itu bisa menjadi batu loncatan untuk masa depan putra-putri kita. Semoga di Hari Olahraga Nasional ini mengukuhkan semangat kita dan harapan kita untuk bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Dan di momentum hari ini, di momentum Hari Olahraga Nasional di tahun 2021, bersama dengan momentum yang luar biasa yang besar ketika kemudian ada dinas baru, harapan baru untuk olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama, Sehat selalu Bapak. Amin. Ya, Kita saling pertanyaannya doa. belum jawab nih ya. Iya. Sedia atau tidak dari ya. Terima kasih, perbincangan kita PR. akan berlanjut di Iya. momentum yang lain. Iya. Dan salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi